Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, senang sekali kembali saya bisa silaturahim dengan teman-teman Majelis An-Nahl ya, Majelis Ta'lim An-Nahl. Masya Allah, di lupa deh saya, Jakarta Barat ya. Ini ya, tepatnya ya, Masya Allah, saya kalau nggak salah 3 atau 4 kali ya saya pernah datang ke sana, ketiga ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahim ini walaupun dengan virtual, mudah-mudahan bisa menjadikan kita untuk menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan seperti apa kita dikumpulkan dalam silaturahim virtual ini, maka seperti ini pula Allah kumpulkan kelak di jannahnya, dan Allah perkenankan kita untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Juga Allah perkenankan kita untuk melihat wajah Allah yang indah, karena kenikmatan yang tertinggi di surga kelak itu adalah ketika kita melihat Allah. Teman-teman yang ada rahmati Allah, tadi kita sudah mendengar pembukaan dari Mbak Desi ya sebagai host. Masya Allah, ingin berbicara, ingin ngobrol-ngobrol tentang ujian. Subhanallah. Ujian, sementara kita mengetahui bahwa ujian ini ada 2 macam. Ada ujian yang menyenangkan, ada ujian yang menyedihkan. Dan ternyata subhanallah, tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak bisa terlepas dari ujian, ya. Entah itu ujian kesedihan ataupun ujian kesenangan. Nggak ada satu orang pun di antara kita yang bisa terlepas dari ujian tersebut. Nggak itu orang kuat, nggak itu orang kaya, nggak itu orang yang berpangkat tinggi. Nggak juga, jangan dikira yang dapat ujian itu orang lemah saja, tidak. Orang kuat pun dapat ujian, ya. Jangan dikira yang dapat ujian itu orang yang punten-punten, yang miskin saja. Orang kaya pun dapat ujian. Jangan dikira orang yang diuji itu hanya orang anak muda saja, ya. Yang tua pun, intinya ujian ini tidak akan bisa lepas dari kita semua, ya, dari manusia. Karena apa? Ujian ini bagaikan apa? Bagaikan darah, ya, bagaikan darah yang mengalir di dalam tubuh kita. Ketika kita ingin menghentikan darah itu tidak mengalir di tubuh kita, berarti punten-punten, kondisi darah yang tidak mengalir berarti kondisi tubuh kita sudah apa? Sudah wafat. Ya, artinya ujian ini tidak akan berhenti di dalam kehidupan seorang manusia kecuali kita apa? Ujian dunia tentunya, kecuali apa? Kecuali kita sudah wafat. Dari ujian sedih, setelah ujian sedih itu kita akan mendapatkan ujian yang kesenangan. Setelah mendapatkan ujian kesenangan, jangan takabur, karena ke depan akan menghadapi ujian kesedihan lagi. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa bumi ini berputar. Seperti halnya perputaran hari, dari Senin ketemu Selasa, dari Selasa ketemu Rabu, dari Rabu ketemu Kamis, ketemu Jumat, ketemu Sabtu, ketemu Minggu, Senin lagi, Selasa lagi, dan seterusnya. Ini pun dengan ujian. Ketika kita bertemu dengan ujian yang menyedihkan, jangan putus asa, karena sesungguhnya di depan kita akan menghadapi hal yang indah. Berupa apa? Berupa ujian juga, ujian kesenangan. Setelah mendapatkan ujian kesenangan, jangan kepedean, jangan takabur, karena ke depan mungkin bisa jadi kita akan mendapatkan kesedihan lagi. Yang disayangkan,
kita terlalu fokus kepada yang namanya ujian itu hanya berupa ujian kesedihan saja. Kita lalai bahwa tadi disampaikan ujian itu ada berupa ujian yang menyenangkan, ada yang berupa kesedihan. Namun subhanallah, kalau kita perhatikan ternyata orang yang banyak lulus menghadapi ujian itu adalah, punten kalau kita bandingkan, mereka yang lulus itu adalah ketika mereka mendapatkan ujian berupa ujian kesedihan. Beda dengan ujian kesenangan. Berapa banyak orang yang mendapatkan ujian kesenangan, kenikmatan, mereka tidak menyangka bahwa itu adalah satu ujian. Punten-punten, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Saya saja, punten-punten, mendengarkan ketika saya mendapatkan curhatan, entah itu dari teman-teman ataupun jamaah, punten-punten, belum pernah saya contoh lah, Umi Maki misalnya, Assalamualaikum Umi Maki, apa kabar? Mohon doanya ya Umi Maki, saya dapat ujian apa? Suami saya naik gajinya. Belum pernah tuh saya dapat curhatan seperti itu. Coba teman-teman ada nggak yang dicurhatin begitu? Aduh lagi dapat ujian nih, apa nih? Dapat rumah baru. Ada yang begitu nggak? Nggak ada kayaknya ya. Nggak tahu pernah ada yang dapat bilang bahwa ini adalah satu ujian. Nggak ada. Nggak pernah saya dengar dari seorang, Umi Maki tolong dong doain saya ya, saya lagi dapat ujian. Apa ujiannya? Saya lagi dapat hadiah apa? Rumah baru. Nggak ada. Tapi apa? Umi Maki mohon doanya ya, saya lagi dapat ujian, suami saya di PHK. Itu ya kan, seperti itu. Karena apa? Karena menyangka bahwa ujian ini hanya sesuatu yang membuat dia sedih saja. Padahal ujian itu bisa jadi sesuatu yang membuat dia senang, bisa jadi ya sesuatu yang membuat dia sedih. Namun sangat disayangkan berapa banyak di antara mereka di luar sana, bukan teman-teman Anahal tentunya, yang tidak lulus ketika mendapatkan ujian berupa kesenangan. Ketika seseorang mendapatkan ujian kesenangan, yang ada apa? Yang ada takabur. Bahkan berapa banyak di antara mereka yang lupa bersyukur atas kenikmatan yang dia berikan kepadanya, yang Allah berikan, yang Allah berikan kepada dia. Subhanallah. Padahal ujian, kenikmatan, anak sehat, subhanallah, anak menjadi hafidh atau hafidhah. Kita punya suami naik jabatannya, kita punya suami gajinya dinaikkan, kita punya rumah baru, kita mendapatkan kenikmatan dalam beribadah pun jangan dikira ternyata itu adalah sebagai ujian. Ketika kita mendapatkan kenikmatan ibadah, benar itu ujian? Ya, Allah menguji kita apakah kita bisa istiqomah atau tidak, atau kita mundur. Ketika kita mendapatkan seorang anak dengan gelar hafidh atau hafidhah, Allah menguji kita apakah kita bisa bersyukur atau kita takabur, atau kita banggakan anak kita di depan orang. Punten, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Berapa banyak orang yang mempunyai anak hafidh atau hafidhah, kebanggaan memang, tapi punten ketika memberitahukan berita hafidh dan hafidhahnya seorang anak, niatnya apa? Niatnya untuk minta doa atau sebagai salah satu bentuk riya. Na'udzubillah. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, ketika kita mendapatkan ujian berupa kenikmatan, agar ujian ini bisa kita capai dengan nilai cum laude atau cum laude? Cum laude ya, dengan nilai mumtaz. Ya, kalau bahasa Arab cum laude itu mumtaz. Dengan nilai mumtaz, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur, Bunda. Subhanallah, bersyukur. Karena dengan syukur ini ternyata subhanallah, bisyukri syuyudun ni'mah wa bisyukri quyudun ni'mah. Dengan syukur, syuyudun ni'mah, mendatangkan kenikmatan. Ya, ketika kita punya anak, subhanallah, hafidh atau hafidhah, alhamdulillah ya Allah, Kau karuniakan kami seorang anak yang hafidh dan hafidhah. Syuyudun ni'mah, didatangkan kenikmatan, ditambah lagi kenikmatannya. Ya, dengan cara apa? Bisa jadi bukan hanya anak Anda yang hafidh atau hafidhah, kita bisa jadi Allah tambahkan lagi supaya ada keinginan untuk menghafal Al-Quran. Setelah itu apa? Quyudun ni'mah. Quyudun ni'mah ini supaya apa? Mengikat kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita supaya nggak lari. Jadi tetap bersama kita.
Ketika kita bersyukur punya anak yang hafiz atau hafizah, kita ditambahkan kenikmatan. Imma dengan cara Allah berikan keinginan dalam hati kita, dalam diri kita untuk menghafal ayat-ayat Allah, untuk mencintai ayat-ayat Allah, untuk mengamalkan ayat-ayat Allah. Dengan syukur, subhanallah, bisa jadi ketika kita bersyukur, yakin, insya Allah biidznillah, hafalan yang ada pada anak kita ini akan terus nempel. Karena kadang-kadang, usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Ada yang namanya hafal, ya, hanya hafal saja, hanya menyelesaikan hafal secara khotam saja, selesai menghafalkan dari juz 1 sampai 30, tapi tidak mutqin. Nah, siapa tahu dengan teman-teman punya anak yang hafiz atau hafizah, siapa tahu bisa mutqin. Ya, bahkan bukan cuma itu, bisa mengamalkan apa yang telah dia hafalkan. Ya, subhanallah, bahkan bisa mencintai apa yang telah dia hafalkan. Karena berbicara tentang Al-Qur'an, yang sulit itu bukan hanya menghafal, teman-teman semua. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Satu, menjaga hafalan itu supaya nggak hilang. Ya, kemudian yang kedua apa? Mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Setelah itu apa? Yang paling sulit lagi adalah mencintai Al-Qur'an. Siapa tahu dengan bersyukurnya kita mendapatkan anak yang hafizah, semuanya akan kita dapatkan. Jadi kembali lagi, yang keliru di antara kita adalah apa? Sering menganggap bahwa ujian ini hanyalah berupa ujian yang menyakitkan saja. Padahal kenikmatan yang kita dapat itu pun merupakan ujian. Ujiannya apa? Ujian Allah ingin tahu nih, kita nih bisa bersyukur atau malah kufur. Ingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pernah saya sampaikan kalau nggak salah di majelis An-Nahl ini. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur maka aku akan tambah kenikmatanmu. Tapi kalau kau kufur, bukan dikurangi, teman-teman. Karena punten secara kalau kita ingin bahasanya kebalikan. Tinggi pendek, ya, besar kecil. Ya, kalau kebalikan. Kemudian kurang tambah, ya kan? Nah, ayat la in syakartum la azidannakum, Allah mengatakan kalau kau bersyukur, kebalikan dari syukur itu apa? Kufur, teman-teman. Kata Allah, la in syakartum, kalau kau bersyukur, maka aku akan tambah kenikmatan untukmu. Tapi wala in kafartum, kata Allah, tadi syukur itu kebalikannya apa? Kufur. Kebalikan dari syukur itu adalah kufur. Tapi ketika Allah mengatakan kalau kau kufur nikmat, apa yang Allah bilang? Apakah dikurangi? Maka aku akan kurangi kenikmatan. Tidak loh. Allah langsung mengatakan inna adzabi lasyadid. Maka azabku akan sangat pedih. Bukan dikurangi lagi. Khawatirnya ketika kita diuji dengan kenikmatan, lalu kita tidak bersyukur, punten, bukan lagi Allah kurangi, tapi kita mendapatkan azab. Azab, bukankah orang mukmin ini tidak mendapatkan azab? Ya, azab secara fisik mungkin tidak. Ya, karena orang mukmin ini, teman-teman sekalian, tidak akan mendapatkan azab. Yang ada tadi ujian, tapi secara ruhani, secara batin, bisa jadi orang mukmin pun mendapatkan azab. Azab seperti apa yang didapatkan secara batin oleh orang mukmin? Ketika seseorang tidak bisa khusyuk dalam beribadah, itu merupakan azab yang Allah berikan kepada orang mukmin. Ketika seseorang tidak bisa menikmati ibadahnya, ketika tidak bisa menikmati saat bermesraan dengan Allah, ketika masih ada sombong di dalam diri kita, ketika masih ada penyakit hati di dalam diri kita, ini merupakan azab dari Allah. Hati-hati. Jadi kembali lagi diingatkan, saling mengingatkan, usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Jangan hanya fokus dengan ujian yang nikmat-nikmat saja. Yaitu tadi, kadang-kadang kita hanya mau bersahabat dengan ujian berupa kenikmatan. Berupa kenikmatan, favorit banget. Ya, udah CS banget. Udah jadi sahabat banget kalau ujian berupa kenikmatan mah. Cuma persahabatan kita dengan ujian berupa kenikmatan kita khianati.
Tadi kan kita bilang, oh ujian kenikmatan mah udah jadi sahabat dah, udah jadi CS banget gitu kan. Tapi sayangnya persahabatan kita dengan ujian yang berupa kenikmatan kita khianati. Dengan apa kita khianati? Dengan kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika kita mendapatkan ujian berupa kenikmatan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mari kita saling mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan bukan cuma itu. Kalau kita bisa menjadi sahabat satu ujian berupa kenikmatan, kita pun bisa menjadi sahabat ujian yang merupakan ujian berupa kesakitan. Bagaimana caranya? Caranya teman-teman, kita tadi dengan ujian yang nikmat-nikmat nah udah welcome banget kita, udah CS-an banget kita, udah bersahabat banget kita. Nah, kenapa kita nggak jadikan ujian yang berupa kesakitan, ujian yang berupa kesedihan ini menjadi sahabat kita? Kenapa kita nggak mau bersahabat dengan ujian yang merupakan kesakitan? Bagaimana caranya? Subhanallah, subhanallah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Supaya kita bisa bersahabat dengan ujian, walaupun ujian itu merupakan ujian yang menyedihkan, yang pertama kali harus kita lakukan adalah yakinkan bahwa semua ujian ini adalah merupakan tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak loh teman-teman tanda Allah mencintai hambanya. Banyak sekali. Salah satunya adalah ketika Allah memberikan ujian kepada seorang hamba. Dikatakan idza ahaballahu 'abdah ibtalah. Jika Allah mencintai seorang hamba, di dalam riwayat mengatakan jika Allah mencintai satu kaum, idza ahaballahu al-qaum, satu riwayat juga mengatakan ibtalah, maka Allah akan memberikan ujian kepada orang tersebut, maka Allah akan memberikan ujian kepada kaum tersebut. Tapi dak gimana atuh ini ujian teh menikat susah banget, kayaknya dahsyat banget ujiannya kepada saya mah. Subhanallah. Dahsyatan mana ujian yang Allah berikan kepada kita dengan ujian yang Allah berikan kepada Nabi? Dahsyatan mana? Jelas ujian yang lebih dahsyat itu adalah ujian yang Allah berikan kepada para nabi. Sehingga dikatakan dengan tegas dikatakan di dalam hadis dikatakan asyadun nasi bala, siapa? Al-anbiya, yang sangat mempunyai ujian yang lebih dahsyat itu siapa? Al-anbiya, para nabi. Setelah para nabi siapa? Tsummal amsal. Tsummal amsal di sini adalah mereka-mereka yang derajatnya sama dengan nabi. Lalu dikatakan tsummal amsal, yang sederajat dan sederajat. Punten. Ujian apa yang telah kita lewati yang para nabi nggak pernah dilewati? Rasulullah deh. Kita cek Rasulullah. Kalau misalnya punten kita pernah punya ujian dengan anak kita? Ya, pernah. Jangan dikira Rasulullah pun pernah mendapat ujian dengan anaknya. Pernah kita ketika mungkin seseorang juga mengatakan, saya mah ujian tuh sama mantu, ya Allah nih mantu ya, gitu ya. Nggak usah unjuk tangan, ya. Aduh ya Allah nih mantu ya, nguji banget misalnya ya, punten. Rasulullah bukan cuma diuji oleh seorang mantu, diperangi Rasulullah mah. Diperangi, ya. Rasulullah kemudian apalagi, aduh saya mah dibully sama teman-teman, aduh nggak ada apa-apanya. Rasulullah mah bukan cuma dibully verbal, fisik pun dibully. Yang paling dahsyat ingat ketika Rasulullah SAW saat kapan? Saat Amul Huzni. Amul Huzni itu saat masa-masa tahun kesedihan. Ada kalau teman-teman membaca Sirah Nabawiyah atau menyimak tentang Sirah Nabawiyah, itu ada namanya Amul Huzni. Amul Huzni itu adalah tahun kesedihan. Yang mana saat itu Rasulullah SAW ditinggalkan oleh Siti Khadijah, ditinggalkan oleh pamannya. Itu sangat-sangat sedih. Setelah itu subhanallah, karena Rasulullah ingin mendapatkan kesenangan, ketenangan diri. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah berangkat kemana? Berangkat ke Taif dengan harapan Rasulullah mendapatkan hiburan di Taif.
Tapi subhanallah ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh Rasulullah. Begitu sampai di Taif, apa yang didapat? Begitu sampai di Taif, Rasulullah dihina, Rasulullah dicaci, Rasulullah dimaki, bahkan dilempari dengan batu. Yang melempari batu bukan cuma orang tua saja. Dari mulai orang tua, anak muda, anak kecil, laki-laki, perempuan, semuanya tidak ada satu orang di antara mereka yang tinggal di Taif yang mana Rasulullah datang, tidak ada satupun yang tidak melempari Rasulullah. Jadi ujian apa yang pernah kita alami yang para rasul atau anbiya tidak mendapatkannya? Semuanya sudah. Jadi jangan kepedean ketika kita mendapatkan satu ujian, ujian saya berat banget ya, kok gini amat. Padahal yang lebih berat itu siapa? Al-Anbiya. Dan perlu diketahui, subhanallah, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Ternyata subhanallah, ujian ini dikatakan, ujian ini ya, tingkat tingginya ke ujian ini dikatakan ala hasabi dinihi, sesuai dengan tingkat keimanan seseorang, sesuai dengan tingkat kesolehan seseorang. Semakin kuat imannya seseorang, maka semakin tinggi ujiannya. Semakin soleh seseorang, maka ujiannya pun semakin tinggi. Tadi buktinya dikatakan asyadul bala anbiya. Yang paling dahsyat ujiannya adalah siapa? Anbiya, para nabi. Karena ya tentunya tingkat kesolehannya melebihi kita sebagai manusia biasa. Jadi kembali lagi, subhanallah. Ingat, kita pernah teman-teman mengatakan raditu billahi robba. Pernah baca itu? Pernah ya, Masya Allah. Apa artinya raditu billahi robba? Aku ridho, ya kan, bertuhankan Allah. Benar ridho kita bertuhankan Allah? Yakin kita ridho bertuhankan Allah? Mana buktinya bahwa kita ridho bertuhankan Allah? Oh, saya mah ridho bertuhankan Allah, saya mah dah sholat 5 waktu gak pernah ketinggalan. Biasa itu mah. Oh, saya mah ridho bertuhankan Allah, saya mah puasa Ramadan gak pernah bocor, kecuali kalau ada halangan. Itu mah biasa. Oh, saya mah ridho bertuhankan Allah, saya mah tahajud, biasa. Saya ridho bertuhankan Allah kalau hanya dibuktikan dengan sedekah, itu biasa. Saya ridho bertuhankan Allah kalau hanya dibuktikan bakti kita kepada suami, itu biasa. Lihat, subhanallah. Rasulullah, bahkan Imam Syafi'i pun, ya. Ini perkataan dari Rasulullah SAW dikutip oleh Imam Syafi'i, dikatakan seseorang ketika mengakui dirinya ridho bertuhankan Allah, kalau hanya sholat, kalau hanya puasa, kalau hanya bakti kepada orang tua, itu adalah biasa. Bukti seseorang ridho bertuhankan Allah adalah ketika dia senang mendapatkan ujian kenikmatan, dan ketika dia menerima ujian kesakitan, dia akan senang seperti halnya dia menerima ujian kesenangan. Jadi bukti seseorang ridho bertuhankan Allah adalah ketika seseorang senang mendapatkan ujian berupa ujian kesakitan, sebagaimana senangnya dia mendapatkan ujian berupa ujian kesenangan. Saya tanya diri kita sendiri, bagaimana? Apa kabarnya kita? Apakah kita sudah senang ketika mendapatkan ujian berupa ujian kesakitan? Kadar kesenangannya itu sama seperti ketika kita mendapatkan ujian berupa kesenangan? Senangan mana ketika kita mendapatkan ujian kesedihan daripada kesenangan? Bangganya mana yang lebih bangga? Usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Ketika seseorang bangga mendapatkan ujian berupa kesedihan, sebangga ketika dia mendapatkan ujian kesenangan, maka itu bisa dikatakan orang tersebut ridho bertuhankan Allah. Karena jelas Rasulullah SAW mengatakan, irbi bima qasamahullah takun aghnan nas. Ridholah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu indah ataupun buruk, maka Anda termasuk orang yang kaya hati, bahkan kaya harta. Karena punten, kadang-kadang orang ini mengatakan orang kaya itu orang yang punten bergelimang harta. Ternyata harta itu bukan menjadi acuan orang itu menjadi orang yang kaya.
Yang bisa dikatakan orang yang kaya itu siapa? Yang bisa dikatakan orang itu orang kaya adalah mereka yang mau menerima, mereka yang ridha menerima atas ketentuan-ketentuan Allah, yang baik ataupun yang buruk. Bukankah di dalam rukun iman juga ada dikatakan apa? Al-imanu biqada wal qadar, khairihi wa syarrihi, atau khairuhu wa syarruhu. Rukun iman yang keenam bukankah dikatakan iman kepada qada dan qadar, khairuhu yang baik, wa syarruhu ataupun yang buruk. Ya, jadi kembali lagi, subhanallah subhanallah, ketika seseorang ingin dikatakan bersahabat dengan ujian, cara yang pertama adalah yakinkan bahwa apa? Bahwa apapun ujian yang kita terima merupakan bukti cinta Allah kepada hambanya. Subhanallah. Bahkan dikatakan juga bukti cinta Allah kepada hambanya. Mungkin ada perasaan, tapi dah ini mah tuh ujiannya meningkat ampun-ampunan. Ya Allah, ujian kok begini banget. Nggak henti-henti ini ujian. Bertubi-tubi, ingat. Yakinkan, yang kedua, yakinkan di dalam diri kita, subhanallah, sebesar apa ujian yang kita terima, maka sebesar itu pula pahala yang akan kita dapat. Dikatakan, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Bahwa inna idhamil jaza, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya pahala yang akan didapat seseorang itu kadarnya dari mana dilihatnya? Dilihatnya seberapa besar ujian yang dia terima dari Allah. Kalau ujiannya besar lalu dia sabar, maka apa? Maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Kalau ujiannya kecil, dia nggak sabar, bukan pahala yang dia dapat. Bahkan apa? Seandainya seseorang mencaci apa yang telah Allah berikan berupa ujian kesakitan, bukan ridho yang Allah kasih kepada kita, bukan ridho yang kita terima dari Allah, tapi apa? Tapi murka Allah yang akan kita terima. Sabar bunda, karena apa? Karena sebesar apa ujian yang kita terima, maka sebesar itu pula pahala yang akan kita dapat. Subhanallah, bukankah pahala sabar ini pahala yang tidak terhingga? Bahkan Allah mengatakan innama yuwaffas sabirina, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya, pahala sabar itu bighairi hisab, tidak ada hitungannya. Saking apa? Saking banyaknya teman-teman. Jadi unlimited, ya. Unlimited pahala sabar mah. Nggak ada batasannya. Ya, bighairi hisab dikatakan. Bunda, teman-teman yang dirahmati Allah. Kalau kita mengandalkan sholat kita untuk membeli jannah Allah, kalau kita mengandalkan saum kita untuk membeli jannahnya Allah, kalau kita mengandalkan sodakoh kita untuk membeli jannahnya Allah, kalau kita mengandalkan bakti kita kepada suami untuk membeli jannah Allah, itu nggak cukup. Bisa jadi Allah melihat kita sebelum kita mendapat ujian, mungkin Allah begini teman-teman, kalau ingin disampaikan, ini orang ibadahnya sih udah, sholatnya udah banyak, puasanya udah banyak, bakti sama orang tuanya udah oke, bakti sama suaminya udah oke, tapi nggak bisa beli surga aku. Mungkin Allah ingin mengatakan begitu. Ya sudahlah, kata Allah, nih ujian buat kamu. Kamu sabar menghadapi ujian yang aku berikan, aku akan kasih surga buat kamu. Dan saya mah nggak pede, bun, nggak pede sholat untuk menukar dengan jannah. Ada di antara kita
Dengan pedenya, mau masuk surga punya modal apa? Punya modal sholat? Enggak loh. Ada yang pede di antara kita mau masuk surga punya modal apa? Punya modal puasa? Enggak. Enggak teman-teman. Subhanallah. Karena apa? Karena dikatakan siapapun yang bersabar. Punten. Inna yuwafas sobiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan jaza. Jaza itu apa? Pahala. Orang yang sabar unlimited teman-teman. Allah tidak mengatakan inna yuwafasol musallun. Allah memberikan pahala orang-orang yang sholat bighairi hisab. Allah tidak mengatakan begitu, kenapa? Ataupun Allah tidak mengatakan inna yuwafal shaimuna, ya. Shaimuna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala bagi orang-orang yang saum bighairi hisab. Katanya orang yang saum itu pahalanya tidak terhingga. Kok ini sabar? Ya, karena ketika seseorang sabar, ketika seseorang puasa, kira-kira butuh kesabaran nggak? Sangat butuh teman-teman. Ketika orang mau sholat saja itu butuh kesabaran. Ketika seseorang mau puasa itu butuh kesabaran. Kalau orang sholat nggak sabar, baru takbiratul ihram pengennya langsung salam. Kalau orang puasa nggak sabar, baru sahur pengennya langsung buka puasa. Ya, dan subhanallah yang indah adalah ternyata yang mengajarkan kita untuk sabar itu langsung Allah. Langsung Allah, bukan cuman Rasulullah. Guru sabar kita tuh langsung Allah. Mana buktinya? Punten. Bunda, pernah mendengar bahwa Allah menciptakan bumi ini 6 hari? Pernah mendengar? Ya, Allah bisa nggak? Allah mampu nggak menciptakan bumi dengan 5 hari bisa? Mampu. Dengan 3 hari mampu. Bahkan sekejap mata pun Allah mampu. Kenapa Allah menciptakan bumi ini dalam waktu 6 hari? Allah menciptakan bumi dalam waktu 6 hari ini untuk mengajarkan kepada kita harus sabar apa-apa juga. Punten, kita hamil, mengandung, ya, mengandung aglabiah umumnya, walaupun ada yang 7 bulan sudah lahir. Mengandung aglabiahnya umumnya tuh berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan, begitu 9 bulan lahir dulu. Setelah lahir harus potong ari-ari dulu, harus disusui dulu, ya kan? Harus belajar jalan dulu, harus belajar tatah-tatah tuh, mau belajar tuh tatah-tatah. Kira-kira Allah mampu nggak? Allah mampu nggak begitu hamil 1 hari aja keluar udah langsung dapat kerjaan anak kita? Allah mampu nggak? Mampu. Tapi kenapa Allah tiupkan ruh di dalam rahim kita ini sampai 9 bulan baru bisa keluar? Sampai mau kerja aja ada proses dulu. Anak mau sekolah aja ada proses dulu. Kenapa? Karena Allah ingin mengajarkan kita sebuah kesabaran itu seperti apa. Jadi subhanallah, bagaimana? Kalau kita ingin bersahabat dengan ujian, yang kedua adalah yakinkan sebesar apa ujian yang kita terima, maka sebesar itu pula pahala yang akan kita dapat. Selanjutnya, supaya kita bisa bersahabat dengan ujian, yakinkan bahwa ujian yang kita terima dengan penuh kesabaran bisa menghapus dosa kita. Bisa menghapus dosa kita. Punten, Bunda, dosa kita itu banyak banget. Bahkan setiap helaan nafas kita bisa jadi nggak luput dari dosa. Setiap detiknya kita bisa tidak luput dari dosa. Dan kadang-kadang berapa banyak di antara kita yang menyepelekan dosa, menganggap itu dosa kecil. Padahal, subhanallah, tidak ada dosa kecil kalau orang menyepelekan satu dosa. Dan dosa besar itu merupakan kumpulan dari dosa kecil. Ya punten, kita kan sedikit demi sedikit menjadi bukit, ya sama. Dosa kecil tambah dosa kecil tambah dosa kecil juga bisa jadi dosa besar. Subhanallah. Dosa kecil itu seperti apa? Dosa kecil itu punten. Bunda, kalau kita masuk masjid, ya Bun, dosa kecil nih. Kita mau masuk masjid, pernah nggak Bun? Mau masuk masjid, posisi sendal tuh udah rapi. Terus begitu kita mau masuk, sendal kita di mana ya tempatnya? Akhirnya kita geser sendal orang, kita taruh sendal kita di tempat itu. Pernah nggak? Nggak usah ngaku, nggak apa-apa. Ya.
Nah, itu merupakan dosa kecil. Subhanallah. Atau mungkin saya pernah sampaikan, dosa kecil itu ketika kita nih lagi enak nih di majelis taklim, ketika kita masih bisa offline gitu ya. Begitu saya lewat adalah di antara teman-teman siapa, Mbak Mia misalnya, Mbak Mia saya lewat ke garis sama kerudung saya, begitu lewat hidung Mbak Mia ke garis sama kerudung saya misalnya nih. Terus saya cuman begini aja, ke garis, udah deh, nggak minta maaf, itu dosa kecil. Pernah ada yang begitu nggak? Nah itu, itu dosa kecil. Tidak ada dosa kecil kalau itu makin bertumpuk. Dan kadang-kadang dosa ini kita tidak sadari. Kita tidak menyadari bahwa itu adalah dosa. Punten. Seperti halnya gini. Di keluarga saya. Jadi gini loh. Kadang-kadang kita ngerasa itu mah nggak dosa, biasa aja. Padahal menurut Allah itu adalah dosa. Bisa jadi begini teman-teman. Seperti halnya keluarga saya. Kalau di keluarga saya itu merokok itu hal yang wow banget gitu loh. Kalau ada orang yang ngerokok, misalnya kita lagi kumpul nih, kumpul satu keluarga, terus ada keluarga yang lain ikutan kumpul gitu. Atau gini deh, misalnya saya lagi kumpul, abinya Maki misalnya lagi kumpul sama teman-temannya gitu ya, teman-temannya abinya Maki. Kita kumpul gitu. Tiba-tiba ada orang di antara keluarga temannya Abi Maki, ada yang ngerokok. Itu wow banget buat keluarga saya. Ih, ngerokok gitu loh. Mungkin untuk yang lain itu hal yang biasa. Bisa dipahami nggak teman-teman? Nah, dosa mungkin menurut kita biasa saja, padahal menurut Allah tuh dosa. Nah, cara menghapus dosa itu, mungkin kata Allah, kamu tuh gak sadar bahwa itu adalah dosa. Mungkin kata Allah, aku ingin kamu ketika bertemu dengan aku dalam keadaan bersih. Maka aku kasih ujian. Kamu sabar menghadapi ujian ini, maka kamu akan mendapatkan surga yang aku tawarkan kepadamu. Ketika seseorang sakit, subhanallah, ternyata sakit itu pun adalah ujian. Dan ternyata, Bunda, pernah dengar ketika, ya Allah sakit, tahur insya Allah. Pernah ya mendengar kalimat itu? Tahurun insya Allah. Artinya tahurun insya Allah, ketika ada orang yang sakit lalu mendoakan tahurun insya Allah. Artinya secara panjangnya, semoga sakitmu ini bisa menghapus dosa-dosamu sehingga kelak ketika engkau bertemu dengan Allah dalam keadaan tahur, dalam keadaan suci dari dosa. Sakit seperti apa? Sakit yang parah, nggak usah nunggu parah sakit mah kalau pengen dihapus dosa mah. Di sini dikatakan mayusibul muslim, ya. Mayusibul muslim min nasobin wala wasobin. Subhanallah, wala hammin, wala hazanin. Dikatakan, tidaklah seorang muslim ketika tertimpa satu kelelahan atau dapat kesakitan. Hatta, di sini dikatakan, hatta syaukatu yushakuha. Sampai hanya duri sedikit saja. Kesusuban, Bun. Pernah kesusuban, Bun? Kesusuban. Kesusuban. Kalau bahasa saya mah kasura. Ya. Bahasa saya mah kasura. Kesusuban, pernah Bunda kesusuban? Kalau Bunda pernah kesusuban, lalu Bunda ridho, Bunda kesakitan kesusuban itu, maka apa? Akan Allah hapuskan dosa-dosanya. Ya, jadi nggak usah kalau sakit parah baru dihapus, enggak. Baru kesusupan duri aja itu udah Allah hapus dosa kita. Kalau apa? Kalau kita ridho, kalau kita ikhlas menerimanya. Dan untuk sakit, Bunda, subhanallah, ketika kita sakit, kalau Bunda berobat, punten usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Ketika Bunda sakit, lalu Bunda berobat, niatkan berobatnya Bunda ini sebagai ikhtiar mengikuti sunnah Rasul. Karena Rasulullah ketika sakit, ikhtiarnya berobat. Jadi kalau Bunda, punten usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Punten, fokus Bun. Ketika Bunda sakit, lalu Bunda berobat, niat Bunda cari sembuh, nggak akan dapet. Kenapa? Karena kesembuhan itu hanya Allah yang berikan. Kesembuhan itu hanya dari Allah, bukan dari obat. Mau obat berapapun, dari luar negeri, dari luar dunia, ada yang beli obat dari luar dunia, ya, dari luar negeri pun semahal apapun, kalau Bunda nyarinya sembuh nggak bakal dapet, karena yang memberikan kesembuhan itu siapa? Allah.
Tapi punten usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, ketika kita berobat, niatkan kita ikhtiar untuk apa? Mengikuti sunnah Rasul. Sembuh berarti bonus dari Allah. Subhanallah. Saya teringat dengan anak saya di pesantren. Yang nomor 2 tuh sakit. Saya bilang, kakak nelpon kan, kakak ada obat apa aja di sana? Ada ini Mi, waktu itu anak saya kebetulan diare, ya namanya anak-anak itu kan lagi jauh sama orang tua mah makannya suka apa aja gitu kan. Kakak makan apa sih? Makan ini. Kak, ada obat apa di sana? Adanya Sanmol Mi. Ya gimana dong, nggak apa-apa Umi, kan ini mah ikhtiar kakak, kan Allah yang kasih sembuh buat kakak. Jelek banget nggak sih Bun? Saya sampai malu sendiri, sampai saya, ya gimana dong, nggak ada yang buat mampetin diare ya, nggak ada nggak ada oralit ya, nggak ada itu ya. Kakak ada apa di kamar? Ada Sanmol Umi. Ya gimana dong, nggak apa-apa Umi, kan yang nyembuhin mah Allah. Kakak mah minum Sanmol aja, ikhtiar aja pokoknya kakak mah. Bun, malu sendiri nggak sih kalau digituin? Malu Bun, sampai merinding saya. Malu Bun saya. Akhirnya aduh Masya Allah tabarakallah, tenanglah ya. Ketika anak saya sakit lagi, cuman bilang Mi, alhamdulillah kakak udah minum ini ya. Udah, saya yakin bahwa anak saya sudah bilang, saya minum obat ikhtiar. Yang nyembuhin mah Allah. Seperti itu ya. Kembali lagi. Jadi kalau kita ingin bersahabat dengan ujian, yakinkan bahwa setiap ujian yang Allah berikan kepada kita merupakan apa? Merupakan penghapus dosa bagi kita. Selanjutnya, supaya kita bisa bersahabat dengan ujian, apa yang harus kita yakinkan di dalam diri kita ketika kita mendapatkan ujian? Yakinkan bahwa ujian ini merupakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk meraih jannahnya. Meraih jannah yang tinggi bahkan. Tadi sudah apa? Sudah sabar dapat ujian, sudah dihapus dosanya. Gimana lagi? Udah sabar, udah dihapus dosanya, ya akhirnya apa? Akan mendapatkan jannah. Bahkan jannahnya pun gak ece-ece Bunda. Jannah yang mana? Jannah yang tinggi. Di dalam Al-Quran dikatakan ulaika yadzauna, dikatakan ulaika yadzauna al-ghurfah bima sabaru. Ya, Bunda boleh dilihat di surat Al-Furqan ayat 75. Ulaika yadzaunal ghurfah bima sabaru. Mereka itu akan Allah berikan surga yang tinggi. Atas apa? Atas musibah, atas ujian yang mana dia bersabar. Maka Allah akan memberikan ghurfah. Ghurfah di sini adalah jannah yang tingkat tinggi. Ya, semua jannah punten bukan ece-ece ya, astagfirullahaladzim. Semua jannah indah. Ya, semua jannah indah. Kelak tuh jannah tuh nggak ada yang nggak indah teman-teman sekalian. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Tapi ketika kita mendapatkan ujian, lalu kita sabar, ulaika yadzaunal ghurfah bima sabaru, maka Allah akan berikan jannah yang tinggi. Ya, buat siapa? Buat orang yang sabar ketika mendapatkan ujian. Dan bukan cuman itu, mereka akan mendapatkan sambutan, penghormatan, subhanallah, ketika seseorang sabar, ikhlas, ridho mendapatkan ujian. Selanjutnya, bagaimana kita bisa, subhanallah, bisa meyakinkan, tadi ada yang bertanya Al-Furqan ayat berapa? Al-Furqan 75 ya, surat ke-25 Al-Furqan. Bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa kita bisa bersahabat dengan ujian? Yang selanjutnya tadi apa? Yakinkan bahwa ketika dia bersabar dengan mendapatkan ujian, dia akan mendapatkan jannah yang tinggi. Di sana dikatakan, di dalam Al-Furqan dikatakan ghurfah. Ghurfah di sini diartikan, para ulama mengartikan bahwa ghurfah di sini adalah jannah tingkat tinggi. Dan bukan hanya mendapatkan jannah, dia akan disambut. Makanya kalimatnya apa? Salamun alaikum bima sobartum. Itu untuk siapa? Untuk ahlul jannah saja. Ya, sambutan untuk ahlul jannah itu sambutan yang sangat meriah dengan mengatakan salamun alaikum bima sobartum. Keselamatan bagi kalian yang telah bersabar atas apa yang telah Allah berikan kepada dia. Subhanallah. Lalu selanjutnya, bagaimana kita supaya bisa
bersahabat dengan ujian, yakinkan bahwa ketika kita diberikan oleh Allah ujian ini akan menjadikan kita lebih khusyuk dalam beribadah, lebih ikhlas dalam beribadah. Bun, punten, bisa jadi Allah kasih kita ujian tadi kan sebagai tanda cinta kepada kita, ya. Ketika Allah memberikan ujian sebagai tanda cinta Allah kepada kita. Dan bukan cuman itu, sebagai tanda rindu Allah kepada kita. Karena apa? Karena ketika kita diberikan ujian berupa kesenangan, kita tidak terlalu mesra bertemu dengan Allah. Silahkan renungi, semesra apa kita ketika kita bertemu Allah dalam keadaan mendapat ujian kesenangan. Mesraan mana ketika kita mendapatkan ujian kesenangan dengan ujian kesedihan? Mesraan mana ketika kita bertemu dengan Allah? Yang lebih mesra itu ketika kita mendapatkan ujian berupa kesedihan. Bun, kalau ujian kesedihan mah takbiratul ihramnya juga Allahu Akbar. Mantep deh pokoknya. Ya, diresapi banget, diyakini banget Allah Maha Besar. Ujian saya emang gak ada apa-apanya. Tapi kalau dapat kesenangan, Allahu Akbar. Ada yang gak begitu? Saya nanyanya ada yang gak begitu loh. Ya, subhanallah. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Tapi kalau mendapatkan ujian berupa kesakitan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diresapi sampai arti-artinya kita paham. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Yakin Allah tuh maha pengasih, maha penyayang. Pokoknya diresapi. Ya bun, kalau lagi dapat ujian kesedihan mah. Tapi kalau dapat ujian kesenangan, lewat kayak bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya kan? Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Ketika kita mendapatkan ujian, lalu kita ingin bersahabat dengan ujian tersebut, yakinkan ketika Allah menguji kita, Allah tuh lagi rindu sama kita. Allah tuh ingin bermesraan dengan kita, maka Allah uji kita. Subhanallah. Lalu selanjutnya, ketika kita ingin bermesra, menjadikan ujian ini sebagai sahabat kita, apalagi yang harus kita yakinkan? Yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, yang harus kita yakinkan di dalam diri kita adalah apapun yang Allah berikan kepada kita, itu yang terbaik untuk kita. Tapi apa yang kita inginkan belum tentu itu yang terbaik untuk kita. Subhanallah. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Bisa jadi yang kita benci ini, subhanallah, baik untuk kita menurut Allah. Jangan pengen baik menurut kita, tapi apa? Baik menurut Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Orang mukmin itu dahsyat banget. Ajib banget orang mukmin ini. Kata siapa? Kata Rasulullah. Inna amrahu kulluhu, sesungguhnya segala yang diterima oleh orang mukmin itu khairun, segalanya baik. Ketika orang mukmin itu mendapatkan kebahagiaan, lalu dia syukur, maka baik untuknya. Orang mukmin nih. Ketika orang mukmin ini mendapatkan kesedihan, lalu dia bersabar, maka apa dikatakan akan mendapatkan kebaikan. Jadi ajib banget, dahsyat banget orang mukmin ini. Kalau dapat kesenangan dia syukur, dia akan dapat surga. Kalau dapat kesedihan dia sabar, dia pun akan dapat surga. Jadi ketika kita ingin bersahabat dengan ujian, yang selanjutnya adalah yakinkan bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, itu yang terbaik untuk kita. Ya, kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Subhanallah. Bunda ingat waktu kejadian tsunami di Carita. Ingat Bunda? Ini saya ngobrol pengalaman saya sendiri. Kejadian tsunami di Carita itu